Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya ya. Kali ini kita membahas tentang prototyping ya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang wireframe sama mockup ya. Yang mana semuanya kita bisa kerjakan di Figma ini ya. Nah, untuk wireframe kita bisa pakai PicJam ini ya. File PicJam ini, diagram atau whiteboard atau sketsa itu kita bisa buat dari PicJam ya. Kemudian kita perbaiki ya menjadi mockup ya supaya lebih jelas gambarnya apa, warnanya seperti apa gitu ya. Nah, itu di mockupnya. Nah, mockup yang sering kita buat di desain di Figma itu mockup namanya. Nah, untuk prototyping itu desain yang kita buat itu kita bisa berinteraksi dengan desain tersebut. Ya, misalkan ketika kita scroll up maka halamannya itu ikut scroll gitu ya. Ketika kita scroll horizontal maka gambarnya juga ikut scroll secara horizontal. Ketika kita tap atau klik ya, maka dia berinteraksi akan menampilkan frame yang mana atau halaman yang mana gitu ya, dan seterusnya, atau menampilkan overlay yang mana. Nah, di sini coba kita buat prototyping ya. Ini saya buat agak cepat saja. Jadi contoh yang saya gunakan ini simple gitu ya, enggak lengkap tampilannya gitu ya. Kita coba yang simple-simple aja supaya cepat juga proses video yang akan saya sampaikan ini ya. Nah, kita buat project baru. Nah, di sini kita nanti menggunakan gambar-gambar yang ada di Unsplash ya, atau kalian bisa copy atau import sendiri gambar yang kalian mau gunakan sebagai contoh gitu ya, atau kalian bisa gunakan project yang sudah kalian buat gitu ya, kalian perbaiki lagi supaya bisa digunakan dalam melakukan prototyping ini gitu ya. Jadi kuncinya ada beberapa ya. Yang pertama kita bisa pakai auto layout. Jadi dia dari objek ya di grup, kemudian kita auto layout beberapa objek itu jadi sebuah frame gitu ya. Jadi fungsi tombol yang kita tekan itu nanti shift A gitu ya. Nah, ini sudah muncul halaman kosong gitu ya. Nanti kita bikin frame dulu sebagai tempatnya, handphonenya misalkan ukurannya apa atau device-nya apa. Nah, di sini saya contohkan Android aja ya, Android yang small atau large aja ya, yang small aja, mungkin agak kecil gitu ya, enggak terlalu lebar. Oke, ini ya, ini kita siapkan ininya. Ini misalkan halaman depan, halaman depan ya. Terus kita bikin carousel misalkan, ada gambar di sini, kemudian kita geser ke kiri atau ke kanan, maka gambarnya itu berpindah, berganti gitu ya. Scroll bentuknya. Ya, scroll secara horizontal atau nanti kita juga buat scroll secara vertikal. Maka kita harus siapkan gambarnya dulu. Nah, ini contoh saya bisa bikin pakai ini rectangle aja atau bisa langsung pakai frame gitu ya. Ya, kita biasa menggunakan rectangle, kita buat pakai rectangle di luar dulu ya, di luar dari halaman ini ya. Kita klik aja gini, kita sesuaikan ukurannya dulu ya. Misalkan gambarnya itu ukurannya karuselnya gepeng gini ya, agak melebar gitu. Nah, gini. Nah, ini kita tarik keluar. Nah, ini nanti kita kasih gambar gitu ya, gambar-gambar yang akan kita gunakan untuk scrolling. Saya ngambil gambar pakai Unsplash saja supaya lebih nggak pusing milih gambarnya ya. Jadi tinggal klik-klik aja, nanti dia masuk sendiri ke sini dalam format fill di sini ya. Bentuknya fill, bukan crop, bukan fit gitu ya. Bentuknya mengisi. Misalkan saya cari cat ya, kucing. Nah, ini di sini ada beberapa kucing ya. Misalkan saya klik ini, ininya terklik aktif ya. Saya klik ini, dia proses download, selesai maka gambarnya masuk ya. Nah, kalau masih kurang sesuai gambarnya ya, ini bisa kalian edit di sini posisinya. Ini kan fill ya, fill itu ya memenuhi kotak tadi. Kalian bisa crop ya, crop kemudian geser, menyesuaikan ukurannya, menyesuaikan posisinya ya. Nah, gini, misalkan di sini terus saya kasih tulisan, kasih teks lah untuk menjelaskan kalau ini adalah apa gitu ya. Menyampaikan card ini menyampaikan apa gitu ya. Nah, ini saya kasih teks ya, tekan T atau klik sini.
Kemudian ini saya tulis agak ngasal aja ya namanya, version cat gitu ya. Ini saya karena title ya agak bold, agak tebal, agak berbeda sama dengan dari si apa namanya. Nanti kalau terlalu besar bisa kecilkan sedikit. Nah gini ya, version cat. Kemudian ini saya copy salin, saya buat bawahnya untuk detailnya ya. Ini ukurannya lebih kecil. Nah, misalkan ini ngomongin harganya misalkan 2,5 juta, singkat-singkat gini aja ya, yang penting sampelnya aja nih. Kemudian ini saya warnain warna putih supaya kelihatan, karena itu tadi nggak kelihatan ya. Kemudian saya kasih icon ya, icon di sini, icon like ya, pakai iconify aja yang biasa kita pakai untuk menambahkan icon ya. Saya pilih icon heart, hati ya, kalau kita like misalkan ya, ini boleh yang fill atau yang outline, dia posisinya di sini. Nah ini ya, ini kita naikkan di atas karena dia di bawah tadi. Kalau kita geser dia di belakang gambar, kita pindahkan gini. Nah gini ya, kita keluarkan dia dari cut nih. Oke nih, nah ini ya, kita pisahkan, dia nggak usah masuk cut aja, nggak usah masuk frame sendiri ya. Jadi ini kita geser, ini misalkan taruh sini. Nah, ya, kalau terasa udah pas tampilannya begini, misalkan desainnya, atau kalian kasih menu lagi titik 3 di sini, itu bebas ya. Nah ini kita grup, udah selesai kita grup supaya auto layoutnya tidak merubah posisi semuanya ya. Ctrl G, grup, ini grup 1, cat 1 ya misalkan. Nah ini kita salin, misalkan kita mau menampilkan 4 atau 3 gambar yang seperti ini secara horizontal, nanti kita geser ada gambar kucing kedua dan seterusnya gitu ya. Nah ini oke, sebentar kita redupkan dulu warna ini ya, 50% misalkan lognya. Nah, ini atau kita buat nggak apa-apa gini ya. Oke, kita duplikat ini, tinggal geser aja, tekan Alt dan Shift supaya rata ya. Nih kita gini kan, duplikat, kita duplikat lagi, jadi 4 lah ya, cukup kayak 4 ya, 4. Nah gini, kemudian kita seleksi semuanya ya, kita jadikan frame, Shift A, dia jadi frame ya, Shift A dia jadi frame 1. Misalkan kita kasih nama carousel, carousel ya. Nah ini kita masukkan ke sini, ke apa, halaman handphone kita itu ya, halaman depan. Nah ini misalkan gini, oke, kita kecilkan, kemudian ini kita pepetkan. Nah ini kita tarik sampai sini batas dari karuselnya, maka setelah ini dia akan keluar, muncul di sini gitu ya. Oke, cat 1, cat 2, cat 3. Oke, sebelumnya ini kan gambarnya sama nih. Nah ini kalian bisa ganti sendiri ya. Boleh sebelum dimasukkan ke dalam ini tadi, atau kita keluarkan dulu ya, kita ganti dulu gambarnya supaya nggak bingung nanti, karena nggak kelihatan ya, ketutup. Ini kita klik ini ya, gambarnya nih, rectangle ini, kita bisa pakai unsplash tadi ya. Nah pakai yang ini tadi supaya enak, tinggal klik aja dia ganti, klik ganti gitu ya. Nah ini kita cari cat juga, catnya. Nah ini misalkan yang berikutnya nih, nah, tinggal klik aja posisi catnya yang kita klik gitu ya. Nah kalau dia modelnya begini, ini kan dia bentuknya crop ya, maka kita fill aja supaya dia ngepas gitu ya. Fill, kemudian kita perbaiki, crop, geser kalau mau digeser ya, kalau nggak digeser ya nggak apa-apa. Kemudian yang berikutnya ini double klik, nanti dia kebuka ininya, kita pilih ini,
Kita pilih yang ini misalkan kucingnya. Nah, ini ya. Kemudian yang berikutnya double klik, dia kebuka nih ya di sini. Ini saya geser dulu. Nah, ini rectangle ini. Ini kucingnya kita pilih. Nah, ini selesai. Ini masuk sini karena dia crop, bentuknya gepeng gitu ya. Maka kita fill dulu. Kita fill supaya dia bagus gitu ya tampilannya. Kalau udah selesai, kita close saja ini ya. Plugin-nya. Udah. Kita deskripsinya kita ganti ya. Nih misalkan kucing kampung. Nah, nih. Kampung cats, harganya kita gantilah 1,5 misalkan. Kemudian kita ganti lagi yang ini misalkan black, saya nggak tahu juga namanya ya, black cat ya. Ini misalkan 3,5 juta gitu ya. Kemudian ini double klik, ini orange cat, kucing orange ya, kucing yang terkenal ya. Oke, udah selesai. Berarti kita pilih lagi semuanya ini. Carousel ini ya, nih. Carousel ini kita pilih semua ya. Select all. Ini kita masukkan. Masukkan ke sini nih. Ke dalam frame si halaman tadi. Nah, ini ya, kita sesuaikan ya posisinya ya. Nah, kemudian ini kan udah auto layout tadi ya. Nah, tadi ya. Nah, ketika sudah begini, nih kalau kita dekatkan kursornya, ini kelihatan frame kosong di sini ya. Nah, itulah nanti gambar si yang akan berganti-ganti tadi ya. Nah, itu. Kemudian kita masuk ke prototype ya. Ini kita klik dulu prototype. Ini scrolling horizontal. Nah, udah selesai sebenarnya. Enggak terlalu susah kan? Nah, ini. Kalau kita tes ya, kita running, jalankan. Ini sudah terbentuk ya. Scrolling horizontal. Nah, carousel lah biasanya ya. Nah, kita tunggu. Sambil kita tunggu, kita perbaiki dulu posisi-posisinya. Nah, misalkan agak di tengah sini. Saya tambah-tambah lah ya. Misalkan di sini saya tulis toko kucing gitu ya. Ini saya geser di sini. Di sini saya tulisin toko kucing. Kucing shop atau cat shop ya. Nah, ini ya. Saya bikin tulisan aja di sini. Ini agak bold ya, agak besar. Saya buat sederhana aja dulu. Nah, gini ya. Oke. Nah, ini hasilnya ya. Kita tunggu dulu prosesnya. Nah, ini cat shop. Nah, ini apa yang terjadi? Kalau kita geser, maka dia ngikut ya. Nih, kita scroll ya. Kita geser kiri kanan, maka dia bisa melakukan scrolling ya. Karena yang di luar frame tadi ikut kegeser ya. Nah, seperti itu. Kita sudah paham. Nah, kemudian ada interaksi berikutnya. Ketika kita tap ini, kita klik ini, maka dia akan memunculkan kucing ini gitu ya. Kucing ini secara detail gitu misalkan. Terus klik ini munculkan kucing ini, klik ini munculkan kucing ini. Gimana caranya? Kita masuk ke sini lagi. Nah, ini kita buat kita buat frame baru ya. Tekan F, frame baru. Tergantung ya ukuran kucingnya sebesar apa gambar kucingnya nanti. Misalkan selebar ini. Nah, ini kita lihat selebar apa dia. Misalkan nah seginilah ya, menutupin apa namanya si posisi kucing ini ya. Nah, ini detailnya di sini misalkan ya, kita buat aja cat satu detail ya, cat detail ya. Nah, kemudian kita ambil gambar kucingnya ya, kita copy aja, kita copy nih ya, gambar kucingnya nih kita copy, masukkan ke sini. Nah, ini kita paste ini ya.
Ini kita perbaiki karena dia cropping ya, croppingnya menyesuaikan, ini kita fill aja. Nah ini jadi detail sedikit, kita lihat framenya masih cukup ya, masih bisa panjang ya karena gambarnya memang panjang. Nah ini bisa kita kasih penjelasan di sini ya, kasih penjelasan, atau kita coba untuk polos gini aja terus ditambah tombol close misalkan ya, tombol close di sini gampang ya bikin tombol close ya, cuma bikin X gitu ya, cuma gambar silang gitu ya warna putih supaya kelihatan. Nah ini kita duplikat ya, kita duplikat, ini kita duplikat, oke, kita tempelkan lagi terus kita putar. Nah kita putar, tekan shift ya. Nah ini gini, nah ini kita bisa grup, gabungkan, Ctrl G, klik kanan grup atau Ctrl G gitu ya, grup selection. Nah ini misalkan tombol untuk ke close gitu ya. Oke, nah ini ketika klik di sini maka dia akan arah ke sini. Nah itu kita gunakan overlay ya. Di prototype kita klik si kucing yang satu ini, double klik ya, double klik. Jangan klik cuma sekali gini ya. Kalau klik sekali gini yang berinteraksi ada carouselnya, bukan si objek kucing ini. Maka kita klik yang cat ini aja. Nih ada tombol ini plus, kita arahkan ke sini, ke halaman sini, kucing ini tempelkan ya, on tab tetap ya, kemudian navigate-nya kita ganti overlay ya, open overlay. Nah nanti dia muncul di belakang di depan si halaman handphone ini. Kalau ini kita klik supaya dia ketika kita klik di mana saja dia nge-close ya, atau memang kita siapkan ini untuk close, nah itu bisa. Ini add background behind ya, ini jadi belakangnya itu agak redup warnanya gitu ya. Kemudian ini bentuk animasinya instant atau move, yang agak bagus move ya, move ke atas misalkan dari bawah ke atas, atau kita ganti yang gentle gitu ya. Nah, bentuknya begitu ya. Jadi kalau kita klik ini, kita klik tab ya, ini kan udah aktif otomatis ya, kita klik maka dia akan muncul gambar si kucing ini ya. Nah ini belum aktif ya tombol X nya itu, nanti kita aktifkan dengan cara X nya ini akan kita close ke sini, arahkan ke sini, tab, kita close overlay, udah gitu aja ya. Maka kita klik ini dia akan nge-close overlay ini ya, maka kita klik, nah dia akan nge-close, kita klik lagi dia buka, kita klik ini dia nge-close ya. Nah untuk gambar yang lain belum ya, kita klik ini nggak bisa gitu ya karena belum kita kasih. Nah kalau mau dikasih ini aja kita copy karena sama ya, misalkan memunculkan gambar yang sama cuma objek dalamnya aja yang beda misalkan, maka kita ambil yang ini, yang gambar kedua ini ya, nggak kelihatan ya. Nah ini kita ganti si kucing ini ya, cat detail 2 ya, masuk desain detail ini, yang ini nah, dalamnya ada grup, oke. Ini double klik ya, dia masuk ke bagian ini background ya. Nah di sini ini kita paste saja, nah, ini kan gambar ini ya, Ctrl V aja paste, kan dia gambar si kucing ini tadi ya. Nah, kita bisa lakukan itu ya dengan menggantinya langsung atau pakai ini yang tadi ya, yang dari apa namanya, unsplash, kita cari lagi gambar yang sama ya, atau memang kita udah buat dulu baru kita animasikan. Gambarnya tadi kucing ini ya, nah ini kita klik nanti dia ganti ya. Nah dia menyesuaikan ya, ini misalkan kucing kampung ya, maka yang ini prototype diaktifkan ya, kita geser dulu sedikit, ini kan nggak kelihatan nih ya, kita bisa makanya perlu penamaan di sini ya, penamaan. Nah ini kucing 1, ini kucing 2 ya, perlu penamaan supaya enak kita mengorganisirnya ya.
Carousel kucing satu yang ini, kita kucing dua yang ini kita ganti ya. Cat 2, ini cat 3 misalkan, supaya bisa aktif semua. Ini cat 4, ada 4 kucing gitu ya. Nah ini kita klik yang cat 2, nah ini akan muncul ya, kita arahkan ke kucing dua ini. Nah ini sama ya, kita buka pakai yang open overlay ya, ini samakan saja, ini gentle juga karena sama ya. Maka di sini udah aktif, kita klik dia muncul. Untuk deskripsinya terserah mau dikasih atau enggak, atau dikasih harga di sini atau dikasih like lagi di sini, bebas. Ini contoh untuk penggunaan prototype aja ya. Ini kalau kita klik di luar nggak bisa ya, karena ininya nggak aktif. Sini tadi ya, ini kita klik nih ya, ini yang nggak aktif. Kalau kita centang, maka kita klik dimanapun dia akan nge-close. Nah gitu, itu bedanya ya. Kalau kita udah ada tombol close, nggak usah kita aktifkan ini, supaya orang harus ngeklik X ini baru nge-close ya. Nah yang ini yang belum, nah, ini boleh kalian buat sendiri ya. Ini contoh untuk horizontal gitu ya. Biasa kan gitu ya, halaman itu nggak hanya ke atas ke bawah, biasanya ada ke samping juga gitu ya. Begitu juga yang vertikal ya. Yang vertikal itu sama sebenarnya konsepnya ya. Konsepnya sama. Ini auto layoutnya coba saya jadikan vertikal ya. Ini kan horizontal, ini saya jadikan vertikal. Nah ini bisa mudah itu ya, kita melakukan prosesnya. Kemudian prototipenya saya ganti scrollingnya jadi vertikal, dari horizontal menjadi vertikal. Ini contoh kedua ya, tadi kan yang horizontal, nah sekarang yang vertikal. Ini contoh, berarti dia harus scroll ke atas ke bawah gitu ya, maka ini harus diaktifkan scroll vertikal ya. Ini kita pepetkan di sini supaya bisa, kalau nggak dipepetkan nggak akan scroll ya, maka dia akan geser sampai sini, sampai mentok di batas ini yang kita tentukan. Kalau kita batasnya sini, maka dia kepotong ya, sampai sini batasnya ya. Ini tergantung ya, ini framenya. Nah seperti itu nih. Nah ya, boleh juga ketika scroll ini ngecil ya, maka ini harus buat 2 halaman, tapi ketika proses scroll maka dia drag ya, proses drag ini ngecil, itu bisa ya, bisa. Nah kayak gini, berarti ini kan tetap bisa diklik ya, nah, kayak tadi. Nah ini vertikal, yang tadi horizontal. Oke, ini untuk interaksi scrolling ya. Nah berikutnya sebenarnya konsepnya sama ya, ketika klik ini maka apa yang dilakukan, ketika klik ini maka apa yang dilakukan, klik ini pindah ke halaman ini, klik ini pindah ke halaman ini gitu ya. Nah contoh berikutnya, misalkan ini saya sudah sediakan ya prototype, daripada kita desain lama-lama, ini saya sudah sediakan aja contoh ya. Nanti saya linknya saya kasih juga, boleh kalian copy. Jadi ada beberapa saja, sebenarnya banyak ya, prototipenya banyak, tapi saya pilih aja supaya nggak terlalu lama prosesnya ya. Ada juga micro interaction ya. Micro interaction misalkan ketika kita klik tombol gitu ya, sebuah tombol, dia melakukan animasi dulu, delay, kemudian baru oke gitu ya. Biasanya kan gitu ya, kita melakukan bayar, misalkan klik bayar, dia abu-abu dulu ya, jadi nonaktif tombolnya, terus proses loading, kalau udah selesai baru dia centang gitu misalkan ya. Nah itu juga bisa dilakukan di sini ya, prototype seperti itu. Atau untuk proses loading juga bisa ya. Nah untuk proses loading simpelnya gini aja, contoh ya, contoh kita bikin loading yang bulat gini ya, bulat, terus kita potong gini, terus kita kecilkan gini ya, terus kita satukan gini. Nah ini, terus warnanya kita pakai angular ya, ini kita pakai gradient angular ya, angular gradient. Nah ini ya, warnanya kita agak gelapkan supaya kelihatan. Nah ini transparan ya sisanya.
Nah, ini udah ada satu objek untuk loading ya, yang akan kita buat rencananya ya, untuk membuat proses loading. Terus kita shift A ya untuk melakukan auto layout, dia membuat frame. Kemudian ini kita copy frame-nya ya. Frame-nya ini kita copy. Jadi misalkan 4 lah ya. 2 kita copy lagi ya. Atau kita kasih nama loading gitu ya. Itu nggak apa-apa. Kita salin. Nah, ini udah ada 4. Yang satunya kita putar gitu ya. Kita putar misalkan nah segini ya. Yang ini tekan shift ya supaya nggak geser-geser. Nah, ke atas. Yang ini ke samping gitu misalkan. Nah, ini ya. Nah, kemudian ini kita satukan ya. Kita satukan. Bisa kita satukan gini untuk proses, nggak perlu satukan ya sebenarnya ya. Kita bikin ini aja prototype ya. Kita bikin prototype, kita sambungkan ya antara frame satu dengan frame berikutnya. Misalkan ini ke frame 2 ya. Nah, ini after delay ya, karena nggak ada klik di situ ya. Misalkan 1 second, 1 millisecond gitu ya. Kemudian ini kita ganti misalkan smart animate. Smart animate itu kayak blend, kayak apa namanya, morphing, perubahan bentuk. Karena di sini kita putar maka dia perubahan rotasi gitu ya. Ini kita lanjutkan keduanya juga seperti ini. Nah, gini ya. Ini navigate ke frame 3 after delay juga ini ya. After delay di 1 millisecond smart animate. Ini boleh pakai easy in, easy out. Ini juga kita ganti easy in, easy out. Kita zoom. Nah, ini diklik ya. Nah, pakai gentle easy in out. Kemudian yang ini sudah, ini yang G ke frame 4. Ini on tap ganti after delay, ganti 1 millisecond. Ini sama, udah selesai gitu ya. Maka ketika kita klik ini ya, kita lihat prosesnya ya, loading ini ya. Nah, ini kenapa dia nggak muter lagi, karena kita nggak balikkan ininya ke sini, kita harus balikkan ke sini lagi. Nah, ini after delay juga, maka dia balik lagi ke situ ya. Ini kita nggak usah pakai easy in out ya, maka agak macet-macet muternya. Nah, ini nyet 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 kayak gitu ya. Kita nggak usah pakai easy in out ya, kita kasih 10 millisecond aja biar agak cepat putarannya ya. Nah, itu nggak usah easy in out ya, kita pakai easy in aja. Easy in, kemudian yang ini juga easy in, kita perbesar. Nah, ini easy in ya, ini easy in, kita geser ini easy in. Nah, ini ya, jadi ya kayak gitu tuh. Nah, ya, ini pun sebenarnya kelamaan nih, bisa kita kasih 10 ya. Ini kita kasih 10, ini kita kasih 10. Jadi easy in-nya itu 10 millisecond. Morphing ya. Nah, kayak gini. Ya, kalau mau lebih bagus itu agak banyak ininya. Ini kan contohnya cuma 4 ya. Cuma 4. Jadi patah-patah deh, set 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 gitu ya. Kalau mau lebih halus gitu ya. Nih 100. 100. Ini mumpung delay. Oke.
terakhir 100. Nah, seperti itu prosesnya ya. Misalkan ini pakai yang seperti itu. Ini namanya micro interaction ya. Nah, kita balik sini. Ini coba kita lihat udah ada prototypingnya. Nah, ini contoh prototypingnya udah ada. Saya hapus dulu. Ini contoh yang kayak tadi ya, micro interactionnya nih. Nah, ini kita buat starting pointnya. Nah, ini ya. Ini contoh interaksinya ya. Nah, jadi seperti ini nanti. Klik ini dia loading, centang baru selesai. Kita tunggu dulu. Sambil kita nunggu ini tampil, kita langsung buat prototypingnya di sini. Ya. Ini misalkan dari splash screen, ya, masuk ke login, Nah, kita bisa pakai on click ya. Ketika atau after delay ya, aja karena splash screen itu nggak perlu diklik sebenarnya. Ya. Nih. Ini kita klik ya. Interaction-nya. Kita sambungkan ke sini. Ini pilih after delay. Setelah berapa milisecond langsung pindah ke sini. Misalkan 1000 gitu ya. Nah, masuk ke sini ya. Bisa pakai smart animate. Lakukan morphing gitu ya. Nah, ini klik ini. Flow 1, flow 2, flow 3. Ini ya. Kita lihat. Coba mana tadi gambarnya. Oh, ini. Nih, ya. Kita lihat ini. Ketika klik ini, navigate ke sini. Ini, oh ini belum disambungkan. Udah. Terdelay. Oke, udah nih. Oke, ketika kita klik sini, ini komponen udah ya bentuknya. Start. Coba kita cek yang ini interaksi enggak. Ini after delay. Nah, ini dia masuk. Kalau yang ini coba saya tampilannya kok enggak full ya. Oh ya ini. Nah, ini ya. Ya, itu micro interaction, kita lanjut ke sini aja ya. Ini flow 2 dibuang aja. Nah, ini. Kita lanjut ke yang sini. Flow 3. Nah, setelah dia loading 1000 milisecond masuk ke sini. Nah, setelah masuk ke sini ya, kalau kita misalkan ketika klik ini mau muncul keyboard, ini keyboard saya buat terpisah di sini ya, keyboard, maka kita bisa overlay ya. Ketika klik ini arahkan ke keyboard. Nah, ini ya, arahkan ke keyboard, itu namanya overlay, supaya dia nggak pindah ke sini langsung, tapi si keyboard ini berada di atasnya ya. Nah, kita kirikan ya. Misalkan move in, naik ke atas, set ya. Nah, ini nanti ketika flow ini ya 1000 milisecond. Nah, ketika kita klik ini keyboardnya muncul gitu ya. Keyboardnya muncul terus kita ketik. Nah, untuk ini berarti ini nggak boleh ada background behind overlay ya, supaya terang ininya ya. Misalkan kita klik ini, maka dia nge-close atau sama dengan close overlay gitu ya. Ini kita klik. Nah, ini bagian ini lah ya. Nah, ini kita bisa zoom. Nah, ini bagian kotaknya ini. Nah, ini bagian kotak ini misalkan kita arahkan ke sini aja, kita close overlay. Ini close overlay. Nah, jadi putus gitu ya. Maksudnya ketika kita klik ini
si ini hilang ya. Nah gitu. Terus kita klik login, dia akan kemana? Maka kita buat di sini ya loginnya. Ini ada tanda ini, pastikan posisinya prototype ya. Maka dia akan masuk ke halaman depan. Misalkan ini halaman depan ya, halaman depan navigate, kita buat navigate to ya. Kemudian animasinya pakai smart, boleh smart in event easy in out ya. Jadi modelnya begini kalau easy in out, kita klik, nah dia pindah ya. Kemudian kita nggak ada logout sini ya, nggak ada tombol logout. Nah ketika kita mau ke depan itu kan nggak ada nih tombol logout ya, kita interaksi ke dalam aja. Misal dari sini ya, saya perbesar lagi ya. Misal dari sini saya klik profile nih ya, nih maka dia akan arah ke sini, ke profile nih ya. Nah ini akan arah ke profile. Kemudian saya klik edit profile. Nah ini yang ini ya, double klik. Nah ini sorry, dia kan harus di grup ya. Nah ini satu grup, dia muncul misalkan, oh nggak ada di sini, nggak ada halamannya ya, nggak ada overlaynya. Jadi saya nggak jadi yang edit profile, misal ganti password aja, ganti password dan foto ada di sini ya. Ganti password ya, yang ini klik. Nah ini maka dia akan arah ke sini. Nah karena bentuknya pop up, maka kita jangan navigate to tapi overlay, maka dia muncul di atasnya ini ya. Jadi kalau kita klik ya, dia muncul dari atas ke bawah atau bawah ke atas, terserah nih ya. Di slow, ini animasinya aja ya. Ini misalkan kita klik ini, munculnya ini ya, ini dia morphing, kita ganti password tadi ya, klik maka dia muncul ininya ya, slow tadi. Kalau gentle yang seperti ini, kita klik di luar ini ya, kita ganti password, nah muncul ya. Kecepatannya bisa kita tentukan di sini, misalnya 200 milisecond, maka dia agak cepat ya. Nah ini kita klik ini misalkan, nah ya, dia agak redup di belakangnya ya. Kita klik di sembarang tempat dia nge-close karena kita centang ini. Kemudian bisa juga ketika proses simpan maka dia akan close overlay nih ya, close overlay. Kemudian yang ganti foto misalkan, nah ini, atau bisa kita pilih dari sini ya. Kalau di sini terasa sulit milihnya, nah ini kita arahkan ke sini, ganti foto. Nah ini ya, ini overlay. Kalau dia pop up modelnya kayak switch alert gitu, itu overlay ya, switch overlay. Ini kita centang, buang centangannya, ini kita buang karena kita save maka dia nge-close gitu ya. Nah ini nge-close, nah gitu ya. Begitu juga yang lain ya, misalkan ini kirim uang, maka saya klik di sini kirim. Nah ini ya, yang kirim uang ini saya arahkan ke frame kirim uang. Nah, arahkan ke sini. Nah, maka dia akan ke arah sini nanti ya. Maka ketika saya klik, misalkan ini back belum ada ya, ini belum ada semua, baru ganti foto. Nah ini simpan password, simpan ya. Yang back belum, ini kita bisa arahkan, ini juga bisa arahkan. Misalkan ketika saya tekan back ini, maka diarah ke sini. Nah lah, atau saya klik tombol utama ini, maka dia akan arah balik ke sini. Atau kita klik navigate, tidak usah navigate tapi back gitu aja, sama dia balik ke halaman sebelumnya gitu ya. Kalau back, kirim uang, ini arah ke sini. Kemudian misalkan ini, kemudian saya pilih misalkan ini, maka dia arah sini, pop up berarti ya, maka dia overlay. Nah ini seterusnya bisa kita sesuaikan, kirim, kita arahkan ke sini, pop up lagi,
Nanti kita ganti swap overlay, mengganti overlay ya. Kemudian ketika oke, ini kita arahkan ke sini. Sini aja. Ini namanya close overlay. Kita ganti close overlay. Ini kalau overlaynya bertumpuk gitu ya. Maka kalau kita back, ini kan udah ada ya, kirim ya. Kemudian apa tadi ya? Yang aktif kirim. Oh, yang ini ya, yang bawah ini. Ini ya. Kita klik ini, maka di overlay ya. Ini bisa ditambahkan overlay keyboard kalau mau dikasih overlay keyboard. Nah, ini enggak aktif ya. Kalau diaktifkan boleh ini. Ini kalau kita klik ini, maka akan apa gitu ya. Kita arahkan ke sembarang aja dulu. Atau kita arahkan ke keyboard. Kita cari aja keyboard gini. Nah, ini overlay. Ya, overlay keyboard. Nah, ini maka kalau kita klik muncul keyboard gitu ya. Kita klik ini close. Kita kirim, maka dia swap overlay. Jadi overlaynya itu berganti, berpindah. Nah, kita klik OK, set balik ke sini. Boleh juga klik OK balik ke halaman utama. Tergantung prototypingnya ya. Kalau di sini kita dari OK ya, di sini klik ya, ini close overlay, atau kita navigate to halaman home. Nah, itu bisa. Maka ketika kita klik ini oke, maka dia ke home. Set. Gitu ya. Kita pilih profile, maka dia ke arah ke profile. Gitu ya. Bisa nggak satu aksi tapi banyak objek? Bisa aja. Misalkan ganti foto ini ketika klik ini, dan klik ini. Nah, bisa. Ini ketika klik ini, misalkan kita arah ke sini. Nah, sama ya, open overlay juga. Maka ketika kita klik ini, itu sama juga dengan mengklik ini, gitu ya. Jadi bisa ya, scroll vertikal kayak tadi ya, di group dulu, kemudian kita jadikan frame, baru kita geser ke atas, scroll vertikal gitu ya. Oke, mungkin cukup ya untuk melakukan prototyping. Saya rasa udah mengakomodir semuanya untuk prototyping dasar ya. Untuk mikro interaction ya, bisa kalian pelajari lagi nanti sendiri-sendiri ya. Misalkan dari halaman ini ada menunya di samping kayak sidebar gitu muncul keluar gitu ya. Nah, itu bisa pakai overlay, bisa juga diduplikat halamannya gitu ya. Misalkan kayak gini nih. Ini ada halaman lagi ya, taruh sini ya. Nah, taruh sini misalkan. Ada halaman lagi, terus ada overlay di sini. Maksudnya ada sidebar di sini. Nah, kita buat sidebar gini misalkan. Ya, bisa juga begitu. Bisa juga kita buat begitu ya. Ini misalkan ada sidebar di sini, saya kasih transparan lah ya, 30% atau 60. Nah, kayak gini. Ada menu ngambang gitu ya. Bisa juga kita buat begitu. Maka modelnya kita buat dua ya, kita buat dua kali si halaman ini ya, kita buat dua kali bisa, atau kita bisa buat overlay itu berarti menu ini punya frame sendiri. Nah, gitu ya. Atau kalau enggak, misalkan di sini saya kasih menu 3 gitu ya, ada garis 3 di sini, satu ya, ini saya buat duplikat, 1 2 3. Nah, gini ya. Ini kurang rapi. Nah, ini pendek sedikit. Nah, gini ya, biasanya menu kan begini ya. Nah, ini saya grup, jadikan satu. Oke, grup ya, grup. Nah, ketika ini diklik, maka dia muncul overlay menu baru gitu. Nah, itu bisa prototyping. Ketika ini diklik, maka dia ke halaman yang sama, tapi ditambah overlay. Itu bisa seperti itu ya.
Jadi modelnya begini nanti kalau yang ini ya. Kita buat flow yang satu. Nah ini ya, kita klik ini, maka dia muncul halaman ini ya. Tapi nggak disarankan begini, lebih baik ini halamannya satu saja, kemudian si ini overlaynya itu dibuatkan sendiri ya. Misalkan kita buatkan di sini. Nah, ini namanya menu ya. OV menu. Kita buatkan di sini ya, warnanya misalkan kita aturlah di sini ya. Kita atur di sini warnanya melengkung atau enggak ya. Nah, kayak gini itu bisa atur di sini. Misalkan di sini ada warna agak sini gelap, kemudian 60% gitu ya. Kemudian ada menu 1, menu 2, menu 3. Saya tulis gitu aja ya supaya cepat ya. Menu 1, menu 2, menu 3. Nah, gini aja. Supaya gampang, supaya cepat ya. 2, 3. Nah, gini ya. Maka ketika saya klik ini, kita arahkan ke overlay. Nah, gini. Ini ke overlay ini. Tapi pilihnya jangan navigate, tapi open overlay ya. Nah, ini. Maka dia akan menambahkan ini. Posisinya di sini. Top left, tengah, samping, kiri gitu ya. Bisa juga kita ganti top center, top right dan lain sebagainya. Ini kita bisa posisikan. Maka dia nanti akan muncul di tengah-tengah sebelah kiri ya. Kalau kita klik ini nih, nah dia muncul. Ini tadi top apa nih? Top left. Oh, kita pasang left saja, center left ya. Nah, kayak gini. Top center itu berarti di atas. Ini move in ke sana ya. Nah, gini. Nah, gitu posisinya ya. Nah, ini tengah ya. Nih, kita klik sembarang tempat supaya dia close ya. Nah, ini close when click outside. Nah, itu bisa klik. Nah, kalau gini dia di tengah, center ya. Ini center left. Nah, klik ini center left gitu ya. Klik ini bottom center. Nah, tengah bawah. Atau kita bisa atur di sini manual gitu ya. Manual tuh kita bisa geser. Nah, dia keluarnya di sini misalkan. Nah, di sini. Saya maunya di sini gitu ya. Nah, itu manual. Ini bisa juga dikasih round ya. Misalkan kita bagian desain ya. Ini kita round. Misalkan 30. Sebelah sini sama sebelah sini 30. Ini 0 ya. Yang ini 30. Nah, ya. Jadi modelnya begini. Ya, kita klik ini, set menu. Nah, dia muncul gini. Ya, lebih bagus begitu. Oke, mungkin cukup dari saya ya. Mudah-mudahan bisa kalian ikuti dan kalian terapkan nanti. Ya, insya Allah UAS itu akan kita laksanakan minggu depan, gitu ya. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.